orang-orang ke kamu nih, tempat kembalinya, tempat ceritanya. Ya kamu kemana gitu. Obrolan anak ngekos, kisahnya deket banget. Akhir-akhir ini gue lagi ngerasain dan mikir kenapa rasanya hidup masih tetap berjalan, tapi kayak nggak jalan. Kayak gue banyak kebantu orang buat menyelesaikan masalah. Gue mendengarkan cerita orang-orang di sekitar gue yang punya masalah, dan bahkan gue kasih solusi, dan seminimalnya mungkin mereka ngeplong gitu buat bercerita. Dan itu ya gak dapat dipungkiri, gue juga seneng gitu. Gue seneng banget malah mendengar orang-orang bercerita dan percaya sama gue untuk menaruh ceritanya gitu. Tapi ya anehnya ada momen dimana gue berpikir bahwa kok ngerasa kosong aja gitu. Entah itu pas mau tidur ataupun di sela-sela hari yang ada waktu bengong gitu. Soalnya gue ini cuma karakter tambahan yang membantu karakter utama mencapai tujuan gitu. Hanya pelengkap, bukan tokoh utama. Atau yang sering kalian dengar mungkin NPC gitu, non-player karakter. Kalian pernah ngerasa gitu gak sih? Ngebantu orang menyelesaikan hidup mereka, atau setidaknya membuat mereka lega, tapi lupa gimana caranya nyelesain hidup sendiri. Nah, dari sana pikiran yang membuat gue sadar bahwa gue NPC dah gitu. Gue bukan karakter utama gitu. Karena gue berawal dari ngebantu orang menyelesaikan masalah, ya meskipun nggak 100% karena gue juga ya. Gue kayak ngebantu solusinya, saran solusi, atau mendengarkan keluh kesah mereka sampai mereka lega gitu. Bahkan nggak sedikit juga yang benar juga ya gitu, solusi dari gue benar juga gitu. Rasa bahkan yang gue rasain seneng banget gitu ya, kayak dia percaya sama gue gitu untuk mencerita masalah dia gitu. Gue dipercaya oleh orang-orang sekitar buat menampung cerita mereka gitu, dan gue itu bahagia banget gitu. Bahkan bikin strategi buat ngedeketin cewek gitu misalkan, dan itu berhasil ya gue bahagia gitu. Apalagi mungkin strategi buat nyari kerja ataupun bagaimana kita di dunia kerja gitu, yang meskipun gue gak kerja gitu, tapi giliran diri sendiri bingung gitu harus mulai dari mana. Makanya gue rasa ketika karakter utama hilang kan NPC bingung ya. Di sana gue malah ngerasa banget NPC gitu. Ketika misalkan tujuan temen gue nih tercapai, di sana gue bingung gue harus ngapain gitu. Yang pada akhirnya nyari lagi karakter utama gitu buat dibantu. Dan lucunya tuh kita gue gitu ya, gue berangkat dari seneng gitu ngebantu orang. Ya meskipun ngebantu yang gue rasa sekarang kayak ngebantu diri sendiri enggak gitu, tapi gue seneng gitu ngebantu orang lain, mendengarkan orang lain, bisa nolong orang lain. Tapi di dalam satu momen hening di kepala, yang gue mikir kok mereka udah dapet ya yang mereka cari, tapi kok gue belum gitu. Entah gue nggak ada apa yang mau didapat, nggak ada tujuan, entah emang nggak belum tercapai gitu. Yang kita bantu malah udah move on, yang kita bantu dapat kerja malah udah kerja, yang gue bantu agar bahagia udah bahagia, tapi gue sendiri yang masih stuck di tempat yang sama.
Ya meskipun relatif ya, di tempat yang sama tuh ya, kalaupun netral terus, ataupun sedih-sedih terus, ataupun bahagia-bahagia terus, tapi stuck aja gitu. Kasih contoh sih ya, misalkan kalau dari akademik ya, nilai akademik, gue ngebantu orang dari nilai 40 ke 60 nih, sedangkan gue masih di 50 gitu. Meskipun ya masih baik gitu, tapi ya ngelihat orang yang gue bantu udah maju, kok gue enggak gitu. Bukan, malah bukan gak ikhlas juga sih, tapi masih bingung aja gitu kenapa. Ya mungkin jadi benih-benih gak ikhlas juga ya. Gak ikhlasnya tuh ya bukan karena teman yang kita bantu naik gitu, tapi gue yang ngebantu gak naik gitu. Jadi ya jatuhnya NPC gitu, karakter pendukung aja gue. Karakter yang ngedukung buat karakter utamanya naik, dan yang ngedukung gue gitu stuck di sana gitu ya. Meskipun stuck di nilai 60 baik juga gitu, misalkan atau stuck di nilai 50 ya baik juga, cuman ya namanya juga stuck gitu, nggak ada perubahan baik ataupun buruk gitu. Kalaupun ada perubahan buruk ya buat gue lebih baik sih, kayak masih bisa mengambil pelajaran di kenapa gue buruk nih gitu. Tapi kalaupun stuck ya bingung juga harus ngapain gitu. Ngerasa banget kayak hidup orang lain terus naik terus berjalan, tapi hidup sendiri mandek. Kayak jadi jembatan buat orang lain yang nyebrang, tapi kita tinggal sendiri di tengah-tengah. Malah kayak nunggu, ayo siapa lagi nih yang nyebrang. Bukannya gue nyebrang sendiri gitu, malah nunggu orang lain nyebrang dulu gitu. Karena ya bingung. Dan lama-lama muncul juga gitu, dari keheningan, dari malam, dari pemikiran yang sendiri, lama-lama muncul rasa capek yang nggak kita ngerti sumbernya gitu. Gue sendiri gak ngerti ini kenapa muncul gitu. Muncul kayak tadi gitu, benih-benih gak ikhlas gitu. Benih-benih yang sirik, bisa dibilang sirik juga gak sih? Tapi di awal kan gue juga seneng gitu ngebantu mereka untuk naik, ngebantu orang buat bahagia. Tapi ketika gue ngerasa mandek, malah jatuhnya jadi gak ikhlas gitu ya. Bisa dibilang gak ikhlas sih. Tapi ya balik lagi, gak ikhlasnya bukan karena mereka naik tingkat ataupun jadi bahagia, tapi gue yang stucknya gitu. Gak ikhlasnya itu ya di sana aja sih gitu. Kita selalu jadi tempat kembali orang. Kita menjadi apa ya? Ya meskipun nggak top main juga sih, tapi kayak menjadi sebuah pilihan yang 5 ke atas gitu, ataupun bahkan 3 teratas buat bercerita, buat orang kembali apa nih yang salah dari gue gitu. Ceritanya ya ke gue sendiri, tapi pasti tak hancur. Siapa gitu yang jadi tempat kita? Siapa yang jadi tempat gue? Siapa yang jadi tempat kamu? Kalau orang-orang ke kamu nih, tempat kembalinya, tempat ceritanya, ya kamu kemana gitu? Yang pada akhirnya kembali lagi, gue kuat sendiri, bener dah. Bahkan kuatnya tuh ya bukan untuk diri gue sendiri, kuat untuk orang lain loh gitu. Di orang lain gue karakter yang kuat. Karakter yang apa itu sedih gitu, karakter yang apa itu nangis, gak ada di kamus gue gitu. Pandangan orang lain tuh kayaknya gitu, terutama orang-orang yang cerita ke gue, orang-orang yang bahkan ya mungkin udah gue kepedean sih, udah kayak ya cerita ke si Wisnu mah ya, jadi nyebut apa sih gak apa-apa, cerita ke gue mah ya enak gitu, cerita ke dia mah enak, cerita ke gue itu enak gitu. Ya gue kepedean sih, tapi ada beberapa orang yang udah bilang gitu. Tapi pas di malam hari, di keheningan malam, di kesendirian, gak ada orang yang bisa jadi tempat itu gitu. Gak ada orang yang, kalaupun bisa mengkloning orang,
kayaknya gue pengen nge-cloning diri sendiri aja dah gitu. Karena ya gak ada yang bener-bener mendengarkan gitu. Kita gak bener-bener ada tempat buat cerita. Bahkan sesimpel orang nanya, kamu kalau cerita ke siapa sih? Gak ada gitu. Kamu sendiri gimana gitu misalkan. Misalkan nih udah ada orang-orang yang udah cerita ke gue nih. Selesai, terus orang yang cerita gini, bertanya juga ke gue. Terus kamu sendiri gimana? Baik-baik kah? Gak ada gitu. Ya belum ada sih. Semoga belum ada ya. Yang pada akhirnya balik lagi, gue NPC dah gitu. Masa NPC harus diperhatiin karakter utama, kan enggak gitu. Yang pada akhirnya ya gue sendiri ngerasa mungkin kita cuma pelengkap, bukan pusat, bukan penting juga ya NPC itu gitu. Tapi sebenarnya kita juga punya tujuan kan. Gue juga punya tujuan kan. Gue jadi gak yakin sama diri sendiri tahu. Sampai gue lupa bahwa gue juga karakter utama gitu di hidup gue. Sampai segitunya gitu. Karena sesenang itu gitu gue bantu orang-orang gitu. Apalagi gue tertarik banget gitu dalam bidang percintaan yang kayaknya seru dah gitu. Kalau denger cerita cinta dari beberapa orang. Saking senengnya itu gue sendiri lupa gitu bagaimana hidup gue sendiri. Yang sebenarnya sih bantu orang itu ya baik sih, tapi jangan sampai lupa diri sendiri lah. Ini mah udah kayak pengingat buat gue aja sih. Karena ya hidup bukan soal jadi pahlawan buat orang lain, tapi bagaimana hidup itu menjadi pahlawan buat diri kamu sendiri gitu. Jadi kamu juga berhak membantu diri kamu. Kadang kita juga perlu mendengarkan diri kita sendiri. Kadang juga perlu nyelamatin diri kamu sendiri. Jangan kamu terus menyelamatin orang lain, ya kamu juga harus menyelamatin kamu juga. Penyelamatan dari apa ya? Itu juga harus jadi attention lebih buat kamu. Karena kan kalau NPC yang ngerasa NPC itu ya bingung kalau udah ada karakter utama. Makanya gue bilang misalkan lo harus nyelamatin diri sendiri. Ya nyelamatin dari apa gitu. Nah itu tuh yang pertama kali harus kita cari gitu. Ya mungkin selama ini bukan kita nggak mampu juga. Bukan kita selalu sibuk jadi cahaya buat orang lain juga sih. Sampai lupa nyalain lampu sendiri. Cuman karena terlalu senang mungkin ya. Terlalu senang melihat orang bahagia. Melihat orang yang kayaknya dulu susah gitu buat dapetin hal ini, tapi ketika kita datang sedikit gampang gitu. Itu meskipun baik ya. Cuman ya balik lagi, kita jangan sampai lupa diri kita loh. Kamu jangan sampai lupa diri kamu. Mungkin ini juga buat kalian yang ngerasa NPC. Karena tetap ya, meskipun kamu ngerasa NPC, tapi kenyataannya kita adalah karakter utama. Kamu harus ambil waktu buat dengerin diri sendiri. Kalau perlu ditulis ya ditulis ulang. Apa yang menjadi tujuan kamu, bukan orang lain ya. Simpan dulu lah tujuan buat bantu orang lain gitu sejenak. Dan tekankan bahwa kamu tuh ya bukan NPC. Kamu juga tokoh utama di cerita kamu sendiri. Ini mah kayak gue memarahi diri gue sendiri juga sih. Ya gitu sih yang akhir-akhir ini gue rasakan juga. Semoga podcast ini bisa didengar dengan baik buat kalian yang mendengarkan.
khususnya juga gue yang merasakan. Sekian dulu mungkin episode ini ya. Intinya udah saatnya mungkin gue berhenti jadi pendukung dalam cerita orang ya. Meskipun gue belum tahu bagaimana caranya, karena gue masih sesenang itu melihat orang bahagia dan mulai jadi penulis utama dalam hidupmu sendiri. Ya meskipun susah, tapi itu jadi PR gue juga gitu. Buat kalian yang juga ngerasain itu ya, itu mungkin jadi pengingat buat kalian juga. Dan terakhir mungkin kamu juga yang merasa NPC, pantas lo dapetin ending yang sama bahagianya seperti orang lain yang kamu bantu sampai berhasil. Itu mungkin ya. Selamat yang sudah mendengarkan. Selamat. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga selalu bahagia.